Welcome back to my channel. Balik lagi sama gua Pepep. Nah, sebelum gua bahas si Lexi gue ini, jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah kolom bawah ini ya. Oke, sebelumnya gue pernah bilang kalau gue tuh bakal bahas si Lexi kepunyaan gue ini nih. Sebelumnya kan gue bahas soal PCX 150 ya, udah beres. Nah, jadi si Lexi gue ini emang standar banget dari tampilannya, nggak ada perubahan dari pabrik, tapi isiannya jeroannya udah gue rubah semua nih. Kenapa kayak gitu? Karena gue ingin menipu orang-orang di jalanan. Jadi orang nggak ada yang tahu. Dipikir masih 125 tapi udah 155. Tentunya pakai blok seher kepunyaan Aerox 155. Nah, semuanya ini dari mesinnya standar, gue cuma ganti bloknya dan pistonnya, dan ada perubahan-perubahan sedikit di area CVT, tapi nggak ada yang ganti barang racing, semuanya serba standar. Tapi tenaganya wajib diadu sama yang lain. Selanjutnya kita bakal bahas dan kita bongkar biar kalian lihat langsung. Nah, ini udah gue bongkar semua buat pembuktian kalau isian CVT gue itu kebanyakan standar ya. Kayak contohnya dari mangkok si kopling ini nih. Ini cuma ada perubahan sedikit, yaitu dibolong-bolongin kayak gini nih. Tuh, terus ada di sini. Kalau yang di atas ini ada 2. Kalau yang di sampingnya agak banyak ya. Gunanya untuk apa? Yang pasti untuk menghilangkan penyakit metik, yaitu gerdek. Kotorannya tuh biar keluar. Makanya nih dibolong-bolongin. Sebenarnya sih ini nggak ada pengaruh buat kecepatan, tapi ini cuma untuk kenyamanan motor aja. Kalau per CVT-nya sendiri, gue masangnya punya standarnya PCX 150 yang motor kemarin yang gue review itu. Jadi kebenaran waktu itu gue mau beli ukuran 1200, tapi pas dia ganti yang 1500, gue pikir sama 1200, gue pasang aja ke sini. Jadi intinya kayak akal-akalan gitu, tapi langsung ngeplak kok, sama aja sama punyaan PCX 150. Dia lebih keras dibanding standarnya yang pasti. Untuk puli depannya sendiri juga masih standar ya, mainnya juga masih segini, masih standar. Gue belum berani ngerubah yang macem-macem karena sebenarnya gue juga masih ngeriset motor ini sampai semaksimal mungkin. Jadi harus gue rasain dulu pelan-pelan. Jadi sebenarnya risetan motor ini tuh belum selesai. Nah, selanjutnya mungkin gue bakal lebih dulu setting si pulinya ini nanti. Nah, untuk sementara ini supaya main V-beltnya lebih tinggi, gua ganjel seperti biasa pakai punya si ring Mio ini nih. Seperti biasa kayak PCX yang kemarin juga ya. Ini pakai ring punya CVT Mio. Derajatnya juga standar. Cuma kalau yang di bagian kanan mainnya lebih tinggi dibanding yang sebelahnya, tapi it's okay, sama aja. Yang penting dia yang kanan ini mainnya lebih maksimal. Rumah roller pun juga belum dikerok, masih standar, cuma rollernya udah pakai racing. Ini sih sebenarnya pakai racing karena ngepasin ukurannya aja, karena gue pakai ukurannya ini 10 diseling sama ukuran 12, jadi 10 12 10 12. Karena gue itu paling suka sama Matic yang tenaga bawahnya itu cepet banget. Jadi gue itu sebenarnya kalau naik Matic itu kurang suka di top speed, tapi lebih suka di tenaga bawah. Kalau untuk meningkatkan top speednya lagi, bisa diberatin lagi pakai 12 rata atau 13 rata juga bisa. Karena menurut gue 12 rata pun gue udah pernah coba dan tenaga bawahnya cukup kuat, torsinya cukup besar. Nah, selang filternya juga yang harusnya standarnya sampai di sini, gue potong sampai sini. Sebenarnya ini sih cuma akal-akalan logika aja, tapi menurut gue juga ada perubahannya. Karena kalau yang panjang itu dia ambil anginnya itu kurang banyak. Kalau dipendekin itu dia ambil anginnya lebih cepat masuk ke throttle body. Nah,
Dengan dipotong kayak gini gue ngerasa tenaga bawahnya jauh lebih cepet lagi, dan di tenaga atasnya pun lebih maksimal. Nah, kenapa sebabnya gue nggak pakai yang racing kayak KNN dan yang lain, karena gue mau motor ini tampilannya tetap standar seperti standar pabrik. Kalau semuanya terpasang normal nih, kelihatannya masih standar. Karena selain gue yang make di rumah, nyokap gue juga suka pakai nih buat ke pasar, apalagi belanja galon. Pas pasangnya juga, setelah di bore up juga, gue nggak ngomong sama nyokap di rumah. Terus tiba-tiba pas dia pakai ke pasar itu, dia nanyain ini motor kenapa perubahannya banyak banget, kenapa ini motor pas digas langsung ngacir. Di situ gue baru jujur tuh akhirnya. Motor ini dari cc-nya 125 gua naikin jadi 155 pakai blok kepunyaan Aerox. Iya, boleh. Boleh. Belum nanti. Boleh. Oke, sesi bongkar-bongkarnya udah selesai. Gue udah nunjukin sedikit yang ada perubahan di area CVT motor gue ini. Kalau untuk CVT sendiri ini biasanya tergantung selera ya. Biasanya ada orang yang males capek itu pakai langsung barang-barang racing. Tapi kalau gue pribadi itu nyeting CVT setelah nyeting mesin. Jadi biar tinggal ngikutinnya aja, karena kalau kita setting CVT duluan nanti pas ganti-ganti mesin bore up itu malah ngaco. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi tipsnya nih buat kalian semua, usahakan maksimalin di mesin dulu kalau emang mau ngerubah di area mesin. Baru di area CVT setting deh tuh pelan-pelan. Kalau gue itu pribadi setting CVT itu ganti satu item gue rasain. Ganti satu item emang sih bongkar-bongkar terus, tapi hasilnya juga lebih maksimal dibanding langsung pasang. Kadang kita kan kalau motor-motor yang standar kayak gini yang di bawah 15 HP ya, rasanya tuh antara enak sama enggak itu hampir sama. Kadang kerasa nggak enak tapi sebenarnya motornya jauh lebih cepat. Tapi kadang kerasa enak tapi motornya malah lambat. Jadi lebih baik dirasain bener-bener, terus lihat juga speedometernya bagaimana perubahannya. Kalau bisa pakai timer kalau emang kalian niat ya nyetingnya ya. Nah, kalau untuk mesin sendiri gue bener-bener cuma ganti piston dan bloknya aja. Noken as semua cam standar, sampai injektor, ECU semua standar semua, nggak ada perubahan. Nah, nantinya gue rencananya sih beberapa hari ke depan gue bakal ke BRT, gue bakal ganti si noken asnya ini, karena gue mau motor gue itu lebih maksimal lagi. Ya, kemungkinan setelah ganti noken as ini gue juga ganti injektornya supaya lebih performanya lebih meningkat lagi. Tipsnya nih buat kalian yang belum berani make, biasanya kan kalau mesin tuh pikirannya apa ya, takut ya. Nggak apa-apa, nggak usah takut, coba aja, aman. Ini juga gue pakai knalpot standar, aman dan langsam semuanya kayak standar banget, nggak ada perubahan, tapi di tenaga perubahannya mantep banget. Dan gua ini motor gue pakai bolak-balik Jakarta pun aman. Yang penting jangan sampai lupa olinya ganti 1 bulan sekali. Ya. Kalau untuk konsumsi BBM-nya sih menurut gua jauh lebih irit dibanding waktu masih standar. Kenapa kayak gitu? Karena injektornya juga masih standar ya, dan keadaannya saat ini motor digas dikit juga langsung laju, langsung jalan, dibanding pas masih 125 itu gua harus gas sampai full baru motor baru mau jalan gitu, maksudnya baru tenaganya baru keluar. Tapi sekarang gua gas cuma seperempat pun tenaganya sama kayak pas digas full masih 125 gitu. Jadi otomatis logikanya lebih iritnya di situ. Dia cuma nyemprot bensin sedikit tapi motornya langsung ngacir, dijamin. Kebenaran gue juga waktu itu bongkarnya karena panas ya. Jadi sehari sebelum bongkar itu gue diajak jalan-jalan sama teman-teman gue yang ada di wilayah ini ya, tongkrongan ini. Gue ditinggalin habis-habisan sama Aerox, PCX, NMAX, Vario. Makanya gue langsung besoknya diem-diem gue bongkar di bengkel Putra Kembar Tech di Depok. Selama 2 jam gue bongkar blok pistonnya, terus langsung plug and play, langsung pasang.
dan gue cuma ada foto-fotonya aja, jadi nggak ada video bongkarnya. Untuk budgetnya sendiri ini nggak terlalu banyak. Bloknya waktu itu gue beli sama pistonnya semua lengkap satu set cuma 400.000. Sama setting-setting CVT itu gue cuma habis sekitar 200 ribuan. Jadi sama ongkos pasang bloknya semua kira-kira 800.000. Habisnya sih segituan, nggak sampai 1 juta. Untuk kalian yang di wilayah-wilayah Jabodetabek, kalau misalkan kalian penasaran, kalian bisa komen atau kalian bisa kontak gue langsung, bisa lewat IG gue, bisa DM. Mungkin ada yang berkenan untuk pasang, kalian bisa hubungin gue langsung dan gue ajak langsung ke bengkel temen gue ini. Jadi kita bisa langsung setting di sini. Oke, sudah selesai untuk review Lexi 125 gue ini yang berubah jadi 155. Mungkin juga bulan depan gue bakal rubah lagi jadi 183 kalau gue lebih nafsu lagi. Cuma sayangnya gue paling gak suka pakai knalpot racing. Kayaknya sih bakal bertahan aja di sini. Kemungkinan gue hanya ngerubah di bagian CVT, noken as, dan kemungkinan juga bisa di injektor bahkan juga ecu. Jadi gue maksimalin yang ada aja. Pemasangan selanjutnya, perubahan-perubahan selanjutnya pastinya gue bakal share lagi untuk kalian semua. Jadi kalian tunggu aja video-video selanjutnya soal Lexi ini dan soal motor-motor temen gue yang lainnya juga. Dan gue juga bakal liputan-liputan ke bengkel-bengkel yang lumayan terkenal. Kebenaran gue kenal orang-orangnya, siapa aja, nanti bakal gue share. Oke, terima kasih sudah nonton video gue ini. Terima kasih, wassalamualaikum.